Ada beberapa desa yang mungkin belum terlalu aktif, tapi ada juga yang desa yang sudah sangat aktif, bahkan sudah punya prestasi. Ya kayak kemarin ya kita dapat juara 2 untuk desa digital tingkat provinsi Kalimantan Tetap Timur. menganggarkan kaitan dengan adanya peningkatan sumber daya. Habis itu memperkuat perangkat. Mungkin seperti di tahun 2024 ini kami juga mensupport terhadap perangkat-perangkat elektronik yang ada di desa. Peluang-peluangnya banyak sekali, apalagi dengan adanya IKN ini. Jadi saya kira desa-desa yang saat ini sebenarnya mereka sudah udah bagus sekali, udah maju sekali terkait dengan media sosialnya, websitenya, kemudian juga mungkin medsos yang lain. Kita bilang sekarang tiap orang pasti memegang smartphone, sudah mempunyai PC atau laptop. Manfaatkanlah digital itu untuk kepentingan yang baik dan untuk mensejahterakan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Selamat datang di podcast Mari Bicara Media Kaltim. Edisi kali ini kita bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bersama saya, Dedi. Episode kali ini kembali kita hadirkan Sri Kandi PPU yang memiliki banyak prestasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Pasir Utara, Ibu Tita Deritayati. Gimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Dan kembali beliau didampingi oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat, Pak Julbair Amin. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Kali ini kita akan bincang-bincang terkait desa digital nih, Bu, Pak. Yang mana salah satu desa di Penajam Pasir Utara baru-baru ini meraih peringkat kedua untuk pelaksanaan desa digital di seluruh Kalimantan Timur, ya Bu ya. Bisa dijelaskan nggak Bu, dengan singkat desa digital itu apa sih? Serta tujuannya untuk apa sih untuk kabupaten ini dan Kaltim ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja. Ini kita hari ini ganti topik ya tentang desa digital ya. Jadi desa digital ini adalah salah satu, artinya gini, desa yang sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kalau di PPU ini kan ada 30 desa ya, hampir semua desa itu udah digitalisasi. Hanya memang ada beberapa desa yang mungkin belum terlalu aktif, tapi ada juga yang desa yang sudah sangat aktif, bahkan sudah punya prestasi. Ya kayak kemarin ya kita dapat juara 2 untuk desa digital tingkat provinsi Kalimantan Timur. Kebetulan pada saat yang penilaian kemarin kan tim penilaian itu ada beberapa dari SKPD terkait, jadi dari ada Kominfo, DPMD Provinsi, dan beberapa tim Dewan Juri yang memang pada saat penilaian kami juga ikut turun hadir menyaksikan. Nah, yang saat ini untuk tahun 2024 ini yang juara desa digital itu juara 2, alhamdulillah itu desa Bukit Raya. Sebenarnya tahun ini ada 2 desa yang dinilai, itu adalah desa Bukit Raya yang di Sepaku dan desa Babulu Darat. Nah, alhamdulillah yang menang kebetulan yang desa di Bukit Raya. Nah, tapi sebelumnya kita pernah juga sudah juara itu, alhamdulillah itu 2023 kita juga pernah juara tuh desa Tengin Baru juara 1. Kemudian 2023 juga itu ada juga juara khusus yang desa digital itu satu lagi itu kalau nggak salah itu kemarin itu untuk yang juara desa digital Pemulio. Ada satu lagi, ini saya mungkin agak sedikit lupa. Jadi kita tahun 2024 ini kembali mendapat juara 2 untuk desa digital. Nah, kita sebenarnya alhamdulillah itu kita sudah diberikan untuk domain desa.id. Nah, jadi kita sebenarnya desa-desa ini punya kesempatan untuk bagaimana memanfaatkan desa.id itu. Hanya memang harus perlu ada peningkatan SDM-nya juga. Jadi kita harapkan nantinya dengan adanya desa digital ini kita menyongsong Nusantara, IKN Nusantara ini bisa bersaing lah dengan kabupaten kota yang lain. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, target ke depan seperti apa sih Bu terkait desa digital ini? Ya, kalau target kita ke depan untuk terkait dengan desa digital, ya kita harapkan semua desa-desa yang sudah
memang menggunakan teknologi informasi komunikasi yang saat ini kita kan sudah ada domain desa.id, mereka bisa menggunakan secara maksimal. Jadi sebenarnya untuk desa digital ini semua desa yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang 30 desa mereka sudah digitalisasi. Hanya memang keaktifan. Jadi ada beberapa desa mungkin yang ini kan website ya, websitenya yang memang harus lebih aktif lagi, kemudian lebih dimanfaatkan maksimal dalam rangka untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Nah, dan juga kami DPMD juga punya tugas tanggung jawab bagaimana desa digital ini selaku kami dinas mendorong untuk peningkatan SDM pengelola untuk websitenya, kemudian kan ada medsosnya juga. Saya kira ini sangat seiring dengan adanya kita di selaku IKN ya, Ibu Kota Nusantara ini, kita harus mendorong desa-desa untuk digitalisasi. Apapun juga yang berkaitan dengan layanan, yang berkaitan dengan kemajuan desa. Ya, apalagi mengingat itu. Ini Bunda, mengingat bahwa digital ini sekarang ini di zaman sekarang ini sangat banget dibutuhkan ya. Sangat dibutuhkan. Pak Julbair, untuk kendalanya sendiri dalam pembangunan desa digital ini apa aja sih? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang di dalam kegiatan DPMD untuk desa digital ini kami di dinas punya peran kaitan dengan pemberdayaan. Dalam ini pemberdayaan bukan hanya terhadap SDM-nya, tapi juga aspek-aspek lain seperti infrastruktur, habis itu kaitan dengan data dan teknologi apa semuanya. Dan disinilah kami berperan untuk ikut mendorong terhadap data digital yang ada di Kabupaten PPU dengan pertama tetap menganggarkan kaitan dengan adanya peningkatan sumber daya. Habis itu memperkuat perangkat, mungkin seperti di tahun 2024 ini kami juga mensupport terhadap perangkat-perangkat elektronik yang ada di desa. Salah satunya ada media informasi, dan juga kami berharap nanti dengan adanya digitalisasi di desa memudahkan kami pertama tentang menginput data, menginformasikan data, dan posisi mengakses data yang ada di desa. Mungkin garis besarnya seperti itu. Terima kasih. Dan juga kebanyakan desa-desa ini juga ada beberapa juga yang memanfaatkan ini Bun ya, informasi masyarakat yang berupa berita kayak Kim ya. Betul. Dia Kim ya bahasanya ininya ya. Komunitas informasi. Ya, komunitas informasi masyarakat. Informasi masyarakat itu ya. Ya, sifatnya sih itu lebih ke arah memberikan informasi keberadaan, informasi keadaan, dan informasi tentang kemajuan dan ataupun memberikan seperti masukan entah berupa pelaporan ya, kegiatan-kegiatan desa yang ada di desa, apapun itu ya kegiatannya. Jadi yang dimanfaatkan itu adalah dari anak-anak muda, karang taruna dan lain-lainnya ya. Ya, mungkin perlu saya tambahkan tadi kaitan dengan salah satu kendala di desa, mungkin kita sulitnya menemukan pengelola akun, dalam ini sebagai administrator website. Umpamanya sudah hadir apa semua, nggak semua mau berkecimpung di situ, karena di situ dituntut waktu dan konsentrasi terhadap pengisian mungkin sifatnya konten atau isi-isi data apa semuanya, yang mana data-data ini sebetulnya terintegrasi dengan adanya program-program yang ada di pertama DPMD atau dari kementerian. Untuk selanjutnya Bu, ya, ini bentuk dukungan ini kan tadi sudah dijelaskan kan bahwa akan meningkatkan SDM-nya dari desa. Untuk jaringan kan udah ada nih, udah ada. Bentuk target sendiri untuk melakukan itu kapan Bun? Kira-kira? Kalau untuk desa digital ini kan sudah berjalan ya. Kalau secara informasi itu kita dari tahun 2023 aja kan kita udah meraih prestasi. Berarti kan desa-desa ini sebenarnya diharapkan desa-desa ini mereka bisa aktif dalam rangka bagaimana di desanya mereka sendiri memenuhi semua yang menjadi bagaimana menjadi desa digital ya. Jadi kayak mereka dari anggaran dana desa, mereka menganggarkan untuk sarana penunjang itu, contoh aja ada yang desa yang sudah punya ruang podcast. Mereka udah punya ruang sarana digitalisasinya, mereka punya ruang podcast, terus mereka juga bisa bekerja sama dengan pihak-pihak luar yang
CSR-nya. Jadi ada yang dibantu oleh Telkom ya sudah. Ya jadi kami berharap desa itu tidak hanya berharap dari anggaran pemerintah, justru mereka nanti bisa memanfaatkan anggaran-anggaran yang di luar dari pemerintah, bisa bekerja sama. Peluang-peluangnya banyak sekali, apalagi dengan adanya IKN ini. Jadi saya kira desa-desa yang saat ini sebenarnya mereka sudah udah bagus sekali, udah maju sekali terkait dengan media sosialnya, websitenya, kemudian juga mungkin medsos yang lain. Nah, memang yang peran kita DPMD adalah bagaimana mendorong SDM-nya, dan memang ada juga alokasi anggaran khusus yang harus dianggarkan untuk mengelola kontennya itu, medsosnya itu ya konten yang memang selama ini kan SDM-nya kadang terbatas, tenaganya harus mereka harus mencari orang yang memang mumpuni. Rata-rata desa yang sudah bagus digitalisasinya itu adalah memang yang punya tim yang tim memang kreatif. Ada ya tim kreatifnya ya. Dan itu memang harus dilatih, nggak bisa langsung bisa. Nah, jadi memang itu harapan kita, target kami bagaimana nanti kami membina desa-desa, meningkatkan SDM pengelola digitalnya, maksudnya medsosnya segala itu nanti yang mereka akhirnya punya keterampilan. Nah, kemudian juga bekerja sama dengan SKPD terkait, contoh Kominfo. Ya, Kominfo juga sekarang punya beberapa program yang memang juga berharap desa-desa udah mulai pelan-pelan memenuhi infrastrukturnya ya, sarana pendukungnya. Karena sekarang kita akan tertinggal kalau tidak mengikuti perkembangan. Ya tadi masalah data ya. Contoh data kependudukan mungkin dengan adanya digitalisasi nggak perlu lagi harus ke ibu kota, kabupaten, buka aja udah. Klik, surat udah menyurat, aman, surat menyurat, e-office kan sekarang udah nggak perlu lagi harus kirim-kiriman, penghematan, efisiensi juga, ya kan begitu. Jadi kemudian juga kita bisa bersaing dan bisa terbuka melihat nilai luar dengan adanya jaringan ya kan website itu. Nah, saya kira ini memang menjadi yang tidak bisa kita hindarkan untuk perkembangan kemajuan digitalisasi. Perannya sangat penting sekali ya desa digital ini untuk untuk salah satunya ya penyebar luasan informasi terhadap desa, ya kan Pak. Untuk pembangunan desa pun juga kan ibaratnya melalui informasi itu kan secara kebutuhan kan dinas-dinas terkait kan bisa mengetahui itu kan, ya kan Pak. Untuk selanjutnya ini Pak, ada kaitannya nggak? Tadi kan Bu Tita sudah berkaitan nih dengan IKN kan. Seberapa besar sih kaitannya desa digital ini dengan IKN kan? Ya, dengan adanya IKN orang pasti ingin tahu apakah di IKN itu hanya sekedar kota atau gimana, sedangkan secara teritori di IKN ini juga berdampingan dengan adanya desa-desa yang ada di sisi sekelilingnya. Nah, kita tidak mungkin menuntut orang untuk tahu kalau kita tidak memberitahu. Salah satu fungsi dari digitalisasi ini, dari desa bisa memperkenalkan diri, menyampaikan bahwa kami ini berada di samping IKN, kami ini punya potensi, ini loh yang kami akan kami sampaikan bahwa kami punya potensi, kami punya produk, kami punya tatanan pemerintahan di desa seperti apa, sampai kalaupun ada nantinya orang-orang dari IKN atau keluarganya nanti tinggal di luar IKN, dalam hal ini di desa, mungkin bisa menginformasikan bahwa secara pelayanan administrasi sangat mudah di desa. Karena apa? Tidak harus lagi secara manual dengan mengurus mendaftar atau apa semuanya secara manual, tapi dengan sistem website sudah bisa memenuhi. Mungkin salah satunya nanti ke depannya gitu loh. Ya, terima kasih. Gitu Pak. Ibu ada tambahannya Bu? Ya. Gimana? Ya kalau saya pikir kita memang harus mengikuti perkembangan kemajuan informasi yang dengan menggunakan teknologi, karena IKN ini dirancang nanti ibu kota yang smart city. Smart city ya, Bu. Bagaimana kalau orangnya nggak smart? Bagaimana kalau misalnya teknologinya nggak smart? Pasti kita akan jadi penonton dan tertinggal. Nah sekarang aja betul kata tadi orang mau ngelihat wilayah sekitar IKN itu mereka buka nggak ada dibuka websitenya apa nih desa yang ada sekitar IKN nggak ada, kalau nggak aktif kan. Akhirnya memang harus tuntutan dari sisi perkembangan itu memang kita harus ikuti desa-desa
Dan karena banyaknya nanti yang akan datang ke IKN, banyak peluang-peluang. Sekarang kan desa yang contoh yang tadi Desa Bukit Raya yang sudah menang tadi, dia udah menggunakan sebagai marketplace. Jadi menjual produk-produk unggulan desanya itu dipromosikan secara gratis melalui websitenya punyanya desa. Jadi kan terbantu juga untuk masyarakatnya. Intinya bagaimana desa digital ini mempermudah dan memudahkan orang untuk pelayanan kepada masyarakat, memberikan informasi-informasi yang cepat, tepat gitu kan. Jadi saya kira kita harus memang mulai sama-sama berkolaborasi, bersinergi dengan desa-desa untuk mendorong desa-desa dan OPD terkait bagaimana desa-desa yang sudah digitalisasi ini semakin maju dan berkembang. Mungkin itu ya, itulah kawan-kawan media Kaltim penjelasan dari desa digital dari Pak ini boleh Ibu diminum? Tita. Boleh Bu, boleh Bu sambil minum Bu. Sambil minum Pak. Dulu izin. Itulah tadi penjelasan desa digital serta perkembangan-perkembangan yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sebelum ditutup podcast pada hari ini, kita akan meminta dulu Bu closing statement Bu dari Ibu dan dari Pak Julbair. Dari Ibu dulu. Saya pikir apa yang menjadi topik saat ini tentang desa digital, harapannya semua desa yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini bisa berkreasi, berinovasi bagaimana media website yang ada di desa ini bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, dan mudah-mudahan semua desa yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini menjadi desa yang smart juga. Okay. Siap. Pak Julbair? Ya, terima kasih. Mungkin untuk closing statement bahwa bisa disampaikan kaitan dengan digital ini bahwa sekarang namanya desa mungkin nama, tapi secara gaya hidup atau pola yang ada di masyarakat harus juga sudah bersentuhan dengan teknologi. Kita bilang sekarang tiap orang pasti memegang smartphone, sudah mempunyai PC atau laptop. Manfaatkanlah digital itu untuk kepentingan yang baik dan untuk mensejahterakan masyarakat. Mungkin itu aja. Terima kasih untuk Pak Julbair dan Bu Tita atas penjelasan dari desa digital tadi. Waktu jualah yang memisahkan kita, yang bertemu akan berpisah, yang berpisah akan berkisah. Demikianlah podcast Mari Bicara Media Kaltim. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.